Shalom anak-anak. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Karena Yesus, saya luar biasa. Yes, yes, hey. Oke, ketemu lagi kita pada pagi hari ini untuk memuji, mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu, Bu Guru minta anak-anak semua untuk duduk yang manis. Nah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu, mari kita angkat satu pujian penyembahan kita yang berkata, Bapa Engkau baik. Menjalankan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan biarlah kehendakmu terjadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Oke anak-anak, siap untuk memuji Tuhan? Siap. Oke, Bu Guru mengundang untuk anak-anak semua bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan girang-girang. Yeah. Lagu yang berkata Happy Yaya Happy Yaya, dan juga Aku Anak Raja, Aku Anak Raja. Yes. Happy Yaya, Happy Yaya, saya senang jadi anak Tuhan.
ayo anak-anak kita buka hati kita, buka telinga kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum itu kita akan satu pujian penyembahan yang berkata, "Ku buka hatiku untuk firman." Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam kiranya Tuhan, tolong kami untuk kami boleh memahami, mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tolong dan tolong kami, bimbing kami untuk semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, mari kita sama-sama belajar di dalam kitab Daniel. Mari kita sama-sama buka di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-30. Kita akan belajar ya. Ya, sudah dapat semuanya? Oke, baik. Pintar-pintar semuanya. Cepat sekali buka Alkitabnya ya. Mari kita belajar bersama-sama. Bu Guru baca, adik-adik juga baca di rumah ya.
perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Oh, ternyata jadi Raja Nebukadnezar itu adalah pemimpin suatu kerajaan, yaitu kerajaan Babel. Kalau mungkin adik-adik sudah pernah belajar, ada di dalam sejarah itu namanya kerajaan Babilonia. Nah, lanjut ya. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah. Untuk apa? Menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan itu. Nah, jadi raja mengundang semua orang, terutama orang-orang yang memiliki jabatan atau kedudukan di kerajaan itu. Lanjut ayat 3. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan ayat yang keempat, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Seorang bentara itu kalau zaman sekarang itu sekretaris kerajaan. Dia berseru begini, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, segala suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Wah, ternyata mereka diundang bukan hanya untuk apa? Untuk menghadiri ya. Ternyata ada satu perintah, yaitu apa? Sujud menyembah kepada patung emas yang tadi didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wow, dahsyat sekali. Jadi kalau melanggar, tidak mau taat sama perintah raja, ada hukum, ada hukumannya. Ayat yang ke-7, sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan kitab bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan perintah pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Ternyata ada orang Yahudi, yaitu 3 orang. Nah, 3 orang ini nih, orang Yahudi ini sudah dipilih masuk juga di dalam tadi apa? Pejabat-pejabat kerajaan. Namanya siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi apa yang terjadi? Adik-adik tahu? Mereka lebih mentaati Tuhan. Mereka mau mentaati Tuhan. Mereka mau setia kepada Tuhan, walaupun taruhannya apa? Nyawa mereka.
mereka rela kehilangan nyawa mereka. Walaupun apa yang terjadi, mereka nanti pada akhirnya akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lanjut ya, ayat yang ke-13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Wah, raja mulai marah ini. Mereka memerintahkan ketiga orang ini untuk menyembah patung kembali. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Wah, sombong sekali ya Raja Nebukadnezar. Dia pikir dewanya dia itu yang paling hebat. Dia pikir dewanya dia itu yang paling tinggi. Padahal ada otoritas yang lebih tinggi. Siapa dikasih tahu? Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Nebukadnezar. Ayat yang ke-16. Mereka menjawab raja begini, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, jawabannya sangat tegas. Tiga orang ini dia menjawab dengan kesungguhan. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus nanti akan menolong mereka. Walaupun mereka saat itu sudah diperhadapkan di hadapan raja. Maka apa yang terjadi? Meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lipat lebih ganas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Wah, orang yang bawa Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang dorong mereka ke dalam perapian itu saja mati. Coba bayangin adik-adik, bagaimana itu panasnya perapian itu. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Sudah diikat, didorong, dijatuhkan lagi di dapur api yang menyala-nyala, yang panasnya tadi 7 kali lipat. Kita lihat ayat yang ke-24 ya. Maka terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas
di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu, perhatikan. Yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dari dalam api. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Perhatikan, bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Apa saja? Rambut, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Ibu guru pernah dulu waktu masih kecil di kampung dulu itu sering mati lampu. Jadi kalau belajar malam itu ibu guru biasa pakai lilin. Lilin taruh di meja, lalu buku taruh di meja sambil belajar. Tapi tidak sadar tuh satu kali begini. Poni waktu kecil itu kan ada poni begini. Satu kali pas belajar begini, rambut terbakar. Bunyi apa ini? Ternyata ibu guru punya rambut yang terbakar. Dan itu pun apa? Itu bayangkan, itu lilin. Lilin saja bisa bikin rambut terbakar. Tapi ini api yang 7 kali lipat lebih panas. Tidak mempan terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kemudian apa? Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Dan bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Mas rambut ibu guru terbakar kok, itu bau hangus. Bau apa nih? Bau kebakaran. Ternyata ibu guru punya rambut sendiri yang terbakar waktu itu. Tapi mereka tidak ada bau hangus, bau asap sekalipun itu tidak ada. Coba adik-adik perhatikan di sini. Betapa penyertaan Tuhan Yesus Kristus itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Tuhan menepati janjinya. Tuhan berjanji kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, walaupun mereka di tengah seperti domba, di tengah-tengah serigala, tapi apa yang terjadi? Mereka tetap menang. Karena siapa yang menyertai mereka? Yang menyertai mereka adalah Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi kita lihat di ayat yang sebelumnya, dan Raja Nebukadnezar melihat ada siapa? Ada 4 orang di dalam perapian itu. Dan yang keempat rupanya seperti anak dewa. Siapakah itu? Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Wow, luar biasa. Melalui peristiwa ini, adik-adik, kita boleh belajar walaupun kita dalam kondisi sesulit apapun. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah menjadi tidak setia kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus Kristus itu sangat baik dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Guru juga mau bersaksi satu hal.
Dulu waktu ibu guru masih kecil, rumah di kampung itu masih dindingnya itu terbuat dari bambu. Jadi kalau dinding bambu itu biasa ada celah-celah sedikit, itu biasa untuk angin masuk, pokoknya ada celah sedikit lah sekitar sini. Nah, ibu guru tuh waktu masih kecil duduk paling dekat dengan itu tembok, bukan tembok siapa, bagian dinding yang terbuat dari bambu itu. Tengah malam, kira-kira jam 12 atau jam 1, ada ular hitam yang sangat panjang, itu sudah tepat di atas kepalanya ibu guru. Waktu itu ibu guru mungkin masih umur 4 tahun atau 5 tahun, tapi ibu guru masih nggak. Nah, setelah itu kemudian mamanya ibu guru kaget, dia lihat ular itu sudah bunyi toh. Kalau ular itu biasanya bunyi begitu. Langsung mama ini tidak pikir lagi, dia langsung angkat ibu guru, langsung pergi lari. Baru pas ular itu mau dibunuh, mau dicari, dikejar gitu, ularnya tidak ada. Nah, itu pertolongan Tuhan. Nah, itu ibu guru menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ibu guru. Coba kalau waktu itu Tuhan Yesus tidak menolong ibu guru, Tuhan Yesus yang tidak menjauhkan ular itu, Tuhan Yesus membiarkan ular itu, mungkin ibu guru sekarang tidak berdiri di sini sampaikan firman, tidak bisa ketemu adik-adik semua di Papua, toh? Nah, kembali lagi kita ke cerita ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Karena apa? Karena segala sesuatu yang menurut manusia mungkin, bahkan di sini raja berkata bahwa dewanya dia saja nggak mungkin bisa melepaskan seperti itu. Tetapi Tuhan kita berbeda. Tuhan kita adalah raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, yang mampu melakukan segala sesuatu di luar akal pikiran manusia. Jadi adik-adik, mari percaya pada Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan, kita sayang sama Tuhan. Walaupun kita tidak melihat setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan itu selalu ada di dekat kita, selalu ada di dekat adik-adik. Mungkin adik-adik pernah bawa sepeda, padahal sebenarnya adik-adik bisa jatuh, tapi karena Tuhan tolong, dihindarkan kecelakaan, akhirnya diselamatkan. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi kemudian kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di ayat yang ke-30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Wow, luar biasa. Selain Tuhan memberikan pertolongan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan juga apa? Mengangkat mereka untuk mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Nah, adik-adik, mari kita sekarang nggak boleh lagi ya kalau lagi firman Tuhan atau berdoa kita main-main. Karena apa? Dari cerita ini kita tahu kita punya Allah yang dahsyat. Masa kita punya Allah yang dahsyat ketika berdoa kita main-main, atau ketika memuji Tuhan kita nangis-nangis? Bagaimana Tuhan mau menolong kita? Bagaimana Tuhan mau lebih senang kepada kita? Mari kita tunjukkan kalau kita bisa mengasihi Tuhan. Kita boleh lebih lagi mengasihi Tuhan dengan cara apa, Ibu Guru? Baca firman setiap hari, berdoa setiap hari, memuji Tuhan setiap hari. Ya, nggak boleh lagi main-main. Baik, dari cerita ini kita boleh belajar Tuhan pasti akan menolong kita tepat dan indah pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Baik, kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar. Kau menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego Tuhan. Kau menolong mereka sesuai tepat dan indah pada waktu-Mu ya Tuhan. Kami tahu seringkali Kau menolong kami dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak melihat, tapi kami percaya Tuhan mampu menolong kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi mengasihi Engkau, karena tiada Allah yang lain yang seperti Engkau. Kuasa-Mu, kedahsyatan-Mu sungguh hebat, sungguh heran di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami boleh belajar hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.